Oke, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelas YF 4710. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari keamanan cyber yang pertama, tugas ke-1. Yang pertama itu bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cesar Gian. Untuk Cesar Gian, silakan. Baik, jadi yang pertama di sini ya untuk instalasi programnya. Jadi di sini kami melakukan install ini pada komputer lokal. Jadi untuk langkah-langkah instalasinya yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan clone repository, lalu membuat virtual environment di VS Code. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Ada Ctrl+Shift untuk command palette, lalu mengetik Python create environment, lalu pilih virtual environment dan versinya. Lalu mengaktifkan virtual environment-nya dengan kode titik virtual environment scripts activate seperti berikut. Lalu melakukan instalasi dependensinya dan berikut untuk hasil instalasi dependensinya. Lanjut untuk hasil analisis yang akan dijelaskan oleh Yudis. Oke, sesinya bisa gantian nggak? Bisa, bisa. Udah muncul belum ya? Udah. Oke, nomor 1. Oke, jadi untuk nomor 1 ini, kami itu melakukan keamanan pada web, yang mana pada bagian codingannya itu ada AWP root. Nah, jadi si rutenya itu metodenya diganti eh, dengan post. Terus itu yang keempat, baris 49 itu ada yang rentannya itu bagian delete string. Terus untuk baris ke-57 itu ada eh, metodenya itu di get, itu mendapatkan. Nah, jadi untuk serangannya itu si bagian nanti ketika kita masuk webnya itu masukkan dulu terlebih dahulu untuk data studentnya. Nah, ini untuk sebelumnya. Jadi sesudahnya itu karena kita itu serangannya dalam URL, itu ada delete. Nah, otomatis keamanannya akan bakal terhapus. Karena di kode sebelumnya itu ini rentan untuk terjadi serangan. Selanjutnya kami meningkatkan keamanan program. Jadi di sini kami menambahkan rute login dan logout serta mekanisme session pada setiap fungsi sensitif add, delete, edit. Kami menambahkan pengecekan if login not each session. Jika pengguna belum login, mereka akan dilempar kembali ke halaman login. Jadi simpelnya itu kami membuat jadi harus masuk dulu ke dalam admin untuk mengurangi serangan-serangan tersebut. Alasannya itu kami melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang teridentifikasi yang memiliki akses untuk mengubah data. Nah, ini untuk perubahannya. Di line 1 kami menambahkan library session. Selanjutnya itu ada app security. Nah, jadi ini tuh untuk menambahkan kunci rahasia dari si session ini. Selanjutnya itu kami menambahkan rute untuk login. Jadi sebelum masuk ke halaman web yang tadi, pengguna itu harus login dulu untuk memastikan atau mengurangi serangan. Selanjutnya itu kami membuat bagian logout, membuat proteksi halaman. Ini untuk bagian loginnya. Terus proteksi add, delete,
dan juga halaman edit. Selanjutnya itu proses dilakukannya serangan dengan kondisi setelah dilakukan serangan. Nah, jadi sebelum serangan itu kan tadi udah ada bagian URL untuk masuk ke halaman. Nah, kami menambahkan ini tuh udah login. Jadi kami menambahkan fitur login terlebih dahulu. Ini menambahkan data, ada edit. Selanjutnya ketika kita merubah dalam incognito, jadi si datanya itu langsung terpental ke halaman login sistem karena kita codingannya itu sudah dirubah. Jadi datanya aman, tidak terhapus seperti di bagian 1B ya, yang ini. Nah, ini kan terhapus ketika kita ditambahkan login. Ini bagian datanya itu bakal terpental dahulu. Jadi ada autentifikasinya. Mungkin untuk nomor 2 dijelaskan oleh Dian lagi. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, itu terletak di bagian input dari pengguna. Jadi input dari pengguna itu ditambahkan kembali ke halaman indeks HTML tanpa proses sanitasi. Jadi hal ini akan memungkinkan penyerang menyisipkan kode JavaScript berbahaya ke halaman web yang dieksekusi oleh browser pengguna. Dan script tersebut juga akan dieksekusi di browser pengguna lain yang membuka halaman tersebut. Nah, berikut untuk virusnya. Jadi masalahnya terletak pada student name save ini. Jadi untuk serangannya sendiri dilakukan yang namanya serangan .xss. Jadi pada virtual student itu kami coba memasukkan kode JavaScript ke dalam kolom name, yaitu script alert hack script, lalu menyimpannya. Jadi seperti buktinya ini, sebelumnya bentuknya seperti ini, dan ketika kita memasukkan script alert hack ini, akan muncul error di sini. Jadi browser mengeksekusi script tersebut dan memunculkan pop-up yang bertuliskan hack, yang membuktikan input pengguna tidak disanitasi. Dan untuk peningkatan keamanannya sendiri, dilakukan penghapusan filter save pada template HTML dan menambahkan validasi sanitasi input dengan library Bleach di sisi server Python sebelum data disimpan ke database. Jadi alasannya sendiri yaitu untuk menangani CWE79. Jadi sanitasi akan memastikan karakter berbahaya seperti less than dan more than diubah menjadi entitas HTML yang aman seperti dan LT titik koma, sehingga browser akan menganggapnya sebagai teks biasa, bukan kode program. Jadi di sini save-nya tidak terpakai di sini dan ditambahkan import Bleach, dan di sini beberapa modifikasinya yaitu seperti pengambilan input mentah, lalu sanitasi, dan menggunakan data yang sudah bersih untuk disimpan. Dan ini untuk pengujiannya seperti berikut. Ketika dilakukan lagi script alert hack 20 dan hasilnya ya sistem akan menyimpannya sebagai teks biasa dan tidak ada pesan tertulis hack. Tes 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 tes. Oke. Oke, kemudian untuk yang nomor 3 adalah celah keamanan yang teridentifikasi. Jadi aplikasi menyusun perintah SQL query dengan cara menggabungkan string input pengguna secara langsung menggunakan mekanisme fstring pada Python. Hal ini memungkinkan penyerang untuk memanipulasi struktur perintah SQL dengan menyisipkan karakter khusus seperti tanda kutip atau titik koma, sehingga dapat menjalankan ke database yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada bagian program yang paling rentan, yaitu ada di query name age grade. Kemudian untuk yang B, serangan yang mengeksploitasi celah keamanan. Jadi yang pertama itu kita mengakses halaman utama aplikasi dan membuat formulir as student.
Kemudian pada kolom input menu itu bisa kita tidak memasukkan nama yang biasa, melainkan menyisipkan payload berbahaya seperti Budi petik 20 petik petik delete from student seperti di query ini. Kemudian kita menekan tombol add student. Setelah itu input tersebut akan menutup perintah insert awal, lalu tanda ini akan memisahkan perintah dan database akan mengeksekusi perintah kedua, yaitu delete from student, yaitu menghapus semua data. Tanda ini di akhir digunakan untuk menetralkan sisa query agar tidak terjadi syntax error. Kemudian untuk peningkatan keamanan program, kami memperkuat keamanan program dengan mengganti seluruh query SQLite yang sebelumnya dibuat melalui penggabungan string dari input pengguna menjadi prepare statement dengan parameter binding pada proses tambah, ubah, dan hapus, serta ambil data. Selain itu, kami menambahkan validasi tipe data untuk input numerik seperti ID dan age, yang dipastikan berupa angka atau casting ke integer sebelum diproses. Pada sisi tampilan, data dari database yang ditampilkan ke halaman juga telah kami amankan dengan output escaping, misalnya HTML special charge, agar karakter khusus tidak dijalankan sebagai HTML atau JavaScript. Kemudian pada PHP, app, dan .php, pada file tersebut, dilakukan perubahan pada fungsi select student by ID, delete student, dan add student, dan update student, dengan mengganti query yang sebelumnya memakai penggabungan string menjadi prepared statement plus parameter binding, serta menambahkan validasi input, ID, dan age. Kemudian pada index PHP, dilakukan perubahan pada bagian penampilan data tabel student, dengan menambahkan output escaping HTML special char untuk mencegah XSS. Pada edit PHP, dilakukan perubahan pada bagian value input from edit dengan menambahkan output escaping HTML special char dan validasi parameter ID pada delete PHP. Kemudian dilakukan perubahan pada bagian pengambilan parameter ID dengan menambahkan validasi ID sebelum menambahkan proses hapus. Untuk pengujiannya, di sini bisa dibilang kita jadi tidak bisa menambahkan char atau parameter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh untuk command seperti ini. Itu tidak bisa ditambahkan karena sudah diamankan pada deskripsi peningkatan tersebut. Pada PHP, kemudian index PHP, edit PHP, dan delete PHP. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagian penyusunan query SQL dengan cara menggabungkan input dari pengguna secara langsung ke dalam string database. Jadi hal ini akan memungkinkan penyerang untuk memanipulasi logika query SQL dengan memasukkan perintah database ilegal melalui parameter URL atau form. Berikut untuk baris program yang rentan pada bagian delete studentnya. Jadi untuk serangannya sendiri yaitu pertama memastikan aplikasi memiliki beberapa data mahasiswa, misalnya ID 1, 2, dan 3. Lalu penyerang tidak memanggil URL hapus satu persatu, melainkan menyisipkan logika OR 1 sama dengan 1 yang dimana logika ini selalu bernilai benar. Lalu membuka browser dan mengetik URL http delete 1 OR 1 sama dengan 1. Jadi buktinya seperti berikut. Jadi sebelumnya seperti ini, sudah ada beberapa list datanya. Lalu ketika kami memasukkan HTTP delete 1 ini, karena 1 sama dengan 1 benar, ketika di enter, seluruh datanya dalam tabel tersebut terhapus secara permanen hanya dengan 1 kali perintah. Lalu untuk peningkatan keamanan programnya, kami mengubah cara eksekusi query SQL dan menggunakan F-string menjadi parameterized queries. Jadi input dari pengguna tidak lagi dianggap sebagai bagian dari perintah SQL, melainkan hanya sebagai data atau parameter murni. Dan untuk alasannya sendiri yaitu karena
database akan memisahkan antara struktur perintah SQL dengan data input. Jadi meskipun input berisi perintah seperti OR 1 sama dengan 1, database-nya itu akan membacanya sebagai teks biasa untuk kolom ID, sehingga serangan gagal. Berikut untuk kode editnya. Jadi input ID ini dikirim sebagai kamus dictionary terpisah. Lalu dicoba untuk uji keamanannya, kita masukkan lagi delete 1 sama dengan 1. Saat di enter, nah datanya tidak akan hilang karena ID tersebut tidak ditemukan karena dianggap sebagai dictionary. Jadi tidak ada data yang terhapus dan integritas database tetap terjaga. Halo. Jadi untuk refleksinya itu melalui tugas ini, kami memahami pentingnya secure software development life cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang aman, dan validasi sisi server untuk menangani celah fatal seperti cross-site scripting, seperti yang tadi teman saya jelaskan, antara nomor 1 dan 2, dan SQL injection itu nomor 3 dan 4 terus. Sekaligus melatih keterampilan debugging Python dan implementasi autentikasi berbasis sesi di Flash. Pola pikir ini, kami kini lebih mengutamakan keamanan, menyadari bahwa menyembunyikan tombol di antarmuka tidak menjamin keamanannya tanpa proteksi ketat di sisi belakang atau backend. Hambatan teknis yang kami hadapi yaitu seperti kesalahan name error akibat kurangnya pustaka dan kebingungan saat pengujian, di mana data masih bisa dihapus meski sudah diproteksi. Itu berhasil kami atasi dengan meneliti pesan kesalahan atau traceback dari problem sebelumnya, dengan melakukan pengujian ulang menggunakan mode incognito. Itu pada kasus nomor 1, memastikan sesi login admin tidak menggunakan validasi keamanan. Mungkin itu saja presentasi untuk tugas besar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.